nama Yesus kita, amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan Bapak untuk duduk kembali. Sebentar, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah kiranya firman itu dapat bergerak dan bertumbuh dalam diri kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita akan menyanyikan pujian yang berkata hadirat. Tuhan hadir di balik kudusnya saat umat mencari wajah. Katakan berseru berdoa bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Katakan Tuhan mau dekat dengan umatnya. Dekat dengan umatnya dan hatinya berseru berdoa bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Angkat tanganmu, katakan hadiratmu, hadiratmu memenuhi hadiratmu Tuhan. Penuhi bagimu dan ku tersungkur menyembah dan ku nampak hanya kemuliaan. Mari sama-sama kita akan lakukan kembali dari awal. Tuhan hadir. Tuhan hadir di balik kudusnya saat umat mencari wajahnya. Katakan berseru berdoa bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya. Kami berseru berdoa bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Mu, hadirat-Mu memenuhi hadirat-Mu, penuhi bagimu dan ku tersungkur menyembah-Mu yang ku nampak hanya katakan hadirat-Mu. Oh hadirat-Mu hadirat kudus-Mu penuhi bagimu dan ku tersungkur menyembah-Mu yang ku nampak hanya. Mari sembah Dia. Oh Tuhan, kami menghadap Engkau Tuhan. Kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Yesus, ini hati, jiwa dan pikiran kami tertuju padamu. Oh Yesus, ya oh Yesus, ya oh. Kami mau menyambungkan doa kami dengan roh Tuhan. Oh ya oh oh
akan lihat hanyalah kemuliaan Tuhan. Hadiratmu Tuhan menentukan segala sesuatunya. Pagi hari ini kami mau dengarkan firman Tuhan. Berkata-katalah, buatlah kami mengerti ya Roh Kudus, agar kami akan hidup di dalam satu pengertian yang sungguh Kau inginkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kalau pada pagi hari ini kami berkumpul lebih dari 2-3 orang, sebagai janji Tuhan Engkau akan hadir. Dan kehadiran-Mu menentukan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan, dan lebih dari itu, kami juga mau belajar untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara kekasih, tema khotbah dalam 1 bulan lalu yaitu tentang bagaimana kita berdoa, ya, dari satu nasihat, dari satu pengeringatan dari Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani. Ya, berdoalah supaya dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Dan khotbah berikutnya adalah bagaimana kita harus berdoa, ya. Berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan bukan untuk memenuhi, memuaskan hawa nafsu kita, tetapi di dalamnya juga apa yang kita inginkan itu atas kehendak Tuhan. Apa yang kita inginkan itu harus selaras dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tidak boleh keluar. Sebab ketika hawa nafsu kita dalam doa kita yang kita doakan hanya untuk memuaskan hawa nafsu, maka kedagingan yang muncul dalam hidup kekristenan. Ketika kedagingan muncul, keinginan daging yang muncul dalam kehidupan seorang anak Tuhan, maka dia sudah barang tentu bersekutu dengan dunia. Ketika seorang anak Tuhan bersekutu dengan dunia karena permohonan yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu, pada saat itu maka anak Tuhan itu berseteru dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika doa kita hanya untuk memuaskan hawa nafsu, maka sebagai Tuhan Kristus yang sudah menyelamatkan kita, yang mengasihi kita, Dia nggak relakan kita itu menjadi seterunya. Dia nggak ingin hubungan kita dengan Allah terputus, sehingga doa kita itu tidak dijawab. Itu intisari. Itu kesimpulan dari khotbah yang lalu, ya, tentang doa. Jadi ketika doa kita ini tidak terjawab, mari kita introspeksi dulu. Jangan-jangan doa kita ini hanya untuk memuaskan hawa nafsu atau akan membangun hawa nafsu yang cenderung memenuhi keinginan daging. Dan keinginan daging, kedagingan ini otomatis bersekutu dengan dunia. Ketika seorang bersekutu dengan dunia, maka dia berseteru dengan Allah. Nangkap ya intisari dari satu khotbah 1 bulan yang lalu. Sehingga Allah tidak menjawab, mengabulkan doa-doa kita. Kemudian hari ini kita disediakan cawan anggur dan roti yang adalah perlambang penebusan dari Kristus. Ini adalah satu tanda persekutuan. Kita anak Tuhan bersekutu dengan Allah, bersatu dengan Allah. Dari perjamuan kudus ini kita diingatkan bahwa kita bukan lagi menjadi milik dunia,
tetapi menjadi milik Allah. Sehingga apa yang kita lakukan nggak boleh semau-maunya. Yang kita lakukan harus menjadi kehendak Bapa Surgawi. Sama seperti Yesus berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku lah yang terjadi ya Bapa, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Di minggu terakhir kita membaca tentang bagaimana berdoa, yaitu di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-1, 2 sampai 4. Yakobus pasal 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi hawa nafsu ini akan membuat kita bersengketa dengan satu dengan yang lain. Untuk apa katanya? Yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Jadi yang labelnya doa sekalipun, ketika yang diharapkan itu adalah hawa nafsu, maka ini akan menjadi pemicu di dalam diri kita untuk berjuang, katanya apa, di dalam tubuh kita ini untuk memenuhi hawa nafsu. Apa itu? Ayat 2, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Ini datangnya dari hawa nafsu. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Antara hawa nafsu, doa, dan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, apa korelasinya? Apa hubungannya antara hawa nafsu kita dan kebutuhan kita yang akan kita sampaikan kepada Allah dengan persekutuan doa dengan tubuh dan darah Kristus? Apa artinya? Apa hubungannya? Apa korelasinya? Kita akan lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 17. 1 Korintus pasal 1 ayat 17. Perhatikan. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara kekasih, pemberitaan itu, pemberitaan salib Kristus bagi orang yang tidak percaya, itu merupakan satu kebodohan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara kekasih, kita akan melihat bahwa di dalam setiap kali kita mengikuti perjamuan kudus,
Firman Tuhan berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa yang harus diingat? Selain bahwa dengan perjamuan kudus ini, kita diingatkan kembali bahwa ada persekutuan antara kita, umat tebusan Kristus, dengan Kristus yang adalah menjadi pemilik kita. Kita bukan lagi menjadi milik kita sendiri, tetapi menjadi milik Allah. Ketika kita bukan lagi menjadi milik sendiri, tetapi milik Allah, menjadi pemiliknya, maka dengan barang tentu apa yang kita lakukan semua harus seturut dengan pemiliknya. Benar nggak? Nggak boleh semena-mena, nggak boleh semaunya. Di dalam menantikan kedatangan Tuhan, sementara Yesus sedang menyediakan tempat, Dia mengingatkan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Ingat bahwa kamu bukan menjadi milikmu sendiri. Kamu tidak boleh melakukan sesuatu apa yang kamu inginkan sendiri. Apa yang kamu perbuat harus sesuai dengan kehendak Sang Pemilik atau Tuhan. Di dalam segala pergumulan yang harus kita hadapi, kemudian kita harus menang di dalamnya. Tuhan bilang berdoa dan berjaga. Di dalam berdoa juga nggak boleh untuk memenuhi hawa nafsu. Yang pasti kedagingan yang akan terpelihara. Kedagingan yang muncul dalam hidup kita itu berarti persekutuan, kerjasama dengan dunia, di mana setiap orang yang bekerja sama dengan dunia, yang notabene menjadi selalu melakukan tadi kerusuhan, pertengkaran, iri hati, membunuh, itu bertentangan dengan apa yang diinginkan Kristus yang adalah pemilik kita. Dan dia diingatkan, kita diikat dengan perjanjian ini, ya. Dan saudara kekasih, di dalam pergumulan kita harus fokus kepada, sekali lagi, keinginan si pemilik. Dan ketika kita berdoa, ketika kita berharap, tidak boleh mengharapkan sesuatu yang keluar dari pemilik kita, pencipta kita, sang pencipta kita, sang penguasa tunggal kita, yaitu Kristus, yang adalah penguasa bumi dan surga. Di dalam Yesaya pasal 31, perhatikan, kita sementara masih ada di dunia, Kristus sedang menyediakan tempat di surga untuk kita. Di dalam pergumulan kita perlu kemenangan. Di dalam pergumulan kita masih juga tetap bergumul untuk hidup, bertahan hidup hari ini. Ya, Yesaya pasal 31 ayat 1 berkata demikian. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Untuk setiap umat tebusan Allah yang diikrarkan dalam ikat janji, covenant ini, dengan tubuh dan darah Kristus, ketika kita menghadapi sesuatu, pertolongan kita harus kita pastikan hanya datang dari Tuhan. Yang kita peroleh bukan dengan jalan yang curang, bukan dengan jalan yang licik, yang tidak berkenan. Semua usaha kita harus kita pastikan
berkenan di hadapan Tuhan. Enggak cuma melulu demi hidup. Sekali lagi, demi hidup. Tetapi caranya tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mulai harus pilah-pilah, bersihkan dari kehidupan kita hal-hal yang tidak boleh ada di dalam kekristenan. Dalam kita bekerja harus hidup jujur. Dalam kita berusaha harus betul-betul bersih. Tidak melulu ini cuannya gede. Saya lagi butuh uang. Kesempatan kita ketemu klien hari Minggu besar. Kemudian kita mulai kita abaikan. Ya, kita mulai abaikan ibadat. Dengan dasar kita sedang butuh uang. Dengan dasar kita perlu uang. Dengan dasar kita butuh uang besar, banyak, tanggungan banyak. Kemudian kita abaikan jam ibadat, kemudian kita tidak beribadat. Kalau Tuhan cemburu kepada kita, kalau Tuhan tentukan ketika jam ibadat kita tidak berbakti tetapi malah cari uang, ketemu klien dengan alasan kita butuh duit, klien datang hari Minggu, mereka libur, pasti sedang rame begitu ya. Padahal hanya sekitar, mungkin ibadat hanya sekitar 2 jam saja. Kalau Tuhan cemburu dengan kita, kemudian kita abaikan 2 jam ibadat, Tuhan bilang, dengar Fer, dalam 1 hari ini, dari pagi kamu tetap buka toko sampai kamu tutup toko, berkat aku tutup untukmu. Gak ada satupun yang belanja. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Atau sebaliknya, kita kehilangan 2 jam untuk bertemu klien. Klien yang bisa datang pagi dari jam 7 sampai 9, dia cuma bisa jam itu kalau mau belanja ke kita. Tetapi kita mengutamakan ibadat. Tuhan bilang apa? 2 jam yang sudah terbuang aku gantikan 10 kali lipat, berkat turun atasmu. Bisa nggak? Bisa. Apalagi? Oh, saya butuh duit. Arisan hari Minggu di rumah saya. Biasanya kalau nggak datang, biasanya itu nggak pernah dapat. Mudah-mudahan dengan arisan saya datang, saya dapat. Tuhan bilang, bukan untuk kamu, ya, tapi untuk kawanmu yang setelah ini dia ibadat. Dapat yang sana, bisa nggak? Bisa. Kita nggak ikut arisan, nggak dapat, tapi karena kita ikut ibadat, kemudian Tuhan bilang, tenang, aku akan bukakan dan berkati besok. Bisa nggak? Bisa.